Selamat berjumpa pada kuliah kali ini, dan pada hari ini topik kuliah kita berjudul teknologi deteksi berbasis reaksi spesifik antigen dan antibodi. Nah, kalau kita lihat aplikasi bioteknologi untuk deteksi dalam proteksi tanaman, pertama deteksi berbasis protein yang kita kenal juga dengan reaksi spesifik antigen antibodi. Nah, yang teknik deteksi yang sangat populer dan banyak digunakan untuk berbagai jenis patogen, baik pada manusia, patogen pada hewan, dan patogen tumbuhan. Dan teknik tersebut yang disebut dengan ELISA, Enzyme Link Immunosorbent Assay. Dan ini berbasis spesifik antara antigen dan antibodi. Kedua, teknologi deteksi berbasis genom atau gen atau runutan nukleotida DNA dan RNA menggunakan primer spesifik. Ini primer nanti dalam ini akan kita jelaskan apa itu primer spesifik. Kemudian tekniknya kita kenal dengan PCR, polymerase chain reaction, untuk patogen yang genomnya DNA. Nah, khusus untuk virus RNA biasanya kita menggunakan RT-PCR, Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction. RT ini adalah reaksi balik atau reaksi dari RNA membentuk DNA. Dan yang paling terkini ini yang disebutnya Next Generation Sequencing, juga berbasis serutan DNA RNA, tapi proses atau identifikasinya kita menggunakan bioinformatika, kita menggunakan big data untuk itu. Dan ini saya kira banyak sekali digunakan pada di karantina dan juga untuk deteksi penyakit-penyakit manusia saat ini, dan itu sudah dilakukan atau juga dikenal dengan whole genome sequencing, jadi sequencing genom suatu organisme. Nah, kalau kita kembali ke topik hari ini, bahwa kita teknologi deteksi berbasis reaksi spesifik antigen dan antibodi. Maka oleh sebab itu kita, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu antigen itu apa, kemudian apa antibodi, dan bagaimana memproduksi antibodi. Kemudian sebelum kita masuk ke ELISA, Enzyme Link Immunosorbent Assay, kita juga sebagai dasar kita harus juga teknik serologi konvensional. Artinya urutannya bagaimana kita menentukan antigen, kemudian produksi antibodi, kemudian melakukan enzim berbasis reaksi spesifik antigen dan antibodi. Nah, kalau kita lihat pengertian antigen, antigen adalah sesuatu yang dapat menginduksi produksi antibodi seperti protein, apa saja proteinnya, kemudian virus tentu, bakteri, jamur, dan juga hormon. Dan dalam hal ini dalam hama berarti dikenal dengan feromon. Kemudian antibodi diproduksi menggunakan hewan berdarah panas atau vertebrata seperti kelinci, kambing, dan sebagainya. Kemudian ada istilah serum darah. Ini merupakan komponen seperti air pada darah ya, yang tidak mengandung sel darah merah. Ini juga disebut dengan plasma darah ya. Kemudian antiserum adalah serum darah yang mengandung antibodi. Jadi kalau dilihat gambar sebelahnya, ini adalah kita pernah memproduksi antibodi virus yang menyerang kacang tanah, Pinot virus. Daun kacang tanah kita
isolasi virusnya, dimurnikan, kemudian virusnya kita suntikkan ke kelinci. Setelah 2-3 minggu, darah kelinci kita ambil, kemudian serum ini kita pisahkan dengan sentrifugasi, sel darah merahnya di bawah, sedangkan serumnya ada di atas. Nah, serum yang berasal dari kelinci yang sudah kita suntikkan virus akan mengandung antibodi. Dan serumnya kalau kita ambil, kita gunakan untuk deteksi virus PSTP atau virus kacang tanah yang kita gunakan untuk mendeteksi. Jadi kalau kita ketemu gejala di lapang ini apakah termasuk Pineapple Stripe virus seperti yang kita tinggal mereaksikan saja. Kalau dia bereaksi positif, berarti virus yang kita temukan adalah sesuai dengan virus yang kita produksi antibodinya. Nah, kalau kita lebih lanjut melihat antigen, jadi sudah kita katakan tadi antigen adalah yang bisa menginduksi terbentuk antibodi. Dan antigen sendiri mempunyai epitop. Nah, epitop ini adalah bagian-bagian, ini contohnya bakteri, bagian-bagian dari membran bakteri yang menginduksi antibodi. Jadi di bagian bakteri ini disebut epitop, ya, epitop. Sedangkan situs spesifik yang mengikat pada antibodi kita sebut dengan paratop. Jadi paratop dan epitop itu seperti gembok dan anak kunci. Jadi dia tidak bisa bereaksi lain kecuali pada epitop itu. Dan di bawah ini contoh virus, kalau kita suntikan pada kelinci seperti tadi, dia akan memproduksi antibodi yang spesifik. Dan virus itu terdiri dari banyak epitop, ribuan bahkan jutaan epitop yang ada di kode protein virus, dan itu semua menghasilkan satu jenis antibodi. Nah, kalau kita lihat sekarang antibodi, ini lebih spesifik antibodi. Jadi antibodi itu adalah molekul protein, ya, yang terdiri dari ada sebut dengan rantai berat, ya, kemudian antaringan, kemudian ada situs ikatan antigen. Jadi situs pengikat antigen. Kalau antigennya virus, dia di sini tempat mengikatnya. Jadi kalau ini pengikat, dan sini tentu di situs antigen itu ada epitop, kemudian di antibodi ada paratop. Nah, ini kalau virus masuk ke dalam sel darah merah kita, barangkali sel ini, kemudian antibodi ini akan menyerang virus untuk dinetralisir sehingga virus tidak bisa berkembang. Nah, ini salah satu prosedur, ya, reaksi imun, pembentukan antibodi sebagai reaksi spesifik terhadap antigen pada hewan percobaan. Dan yang percobaan yang paling banyak digunakan adalah kelinci. Kamu kelinci, pertama kita injeksi, jadi kita suntikan, kita imunisasi. Dan kalau dalam kelinci ada namanya sel B. Sel B ini akan memproduksi antibodi. Ini adalah virus atau bakteri yang kita suntikan, maka sel B ini akan membentuk antibodi yang sesuai dengan epitop yang ada pada antigen. Kemudian plasma sel B memproduksi poliklonal antibodi. Jadi poliklonal ini antibodi yang banyak, ya, yaitu antibodi 1 sampai antibodi yang sejuta berkali. Kemudian ini adalah akan membentuk antibodi, kemudian dilepaskan ke sitoplasma dan keluar sel. Jadi akan masuk ke dalam plasma darah. Kemudian dalam kelinci ini
darah kelinci itu mengandung antibodi yang banyak, yang spesifik terhadap antigen yang kita suntikan. Jadi kita katakan bahwa antigen itu bisa berupa virus, bakteri, jamur, dan hormon, dan sebagainya. Dan antibodi yang kita peroleh dari kelinci ini bisa kita ambil dan kita reaksikan secara in vitro untuk mendeteksi virus atau bakteri yang kita duga menjadi penyebab penyakit pada tanaman dan sebagainya. Kalau dia positif berarti virus atau bakteri yang itu berarti sama dengan virus yang kita gunakan untuk memproduksi antibodi. Nah, kalau kita lebih tadi kita sudah bicara bagaimana memproduksi antibodi. Jadi kesimpulannya bahwa antibodi sengaja kita produksi dalam kelinci atau hewan percobaan lainnya. Kemudian antibodinya kita ambil dan antibodinya ini kita gunakan untuk mengidentifikasi patogen-patogen yang ada. Jadi dengan kalau kita punya antibodi, kita bisa mengidentifikasi patogen apa yang kita duga sama dengan antigen yang kita gunakan untuk produksi. Kalau sekarang barangkali kita sudah sibuk dengan swab antigen, itu juga ada antigen antibodi, dan itu kita harus produksi dulu antibodi virus coronavirus pada kelinci atau hewan percobaan lain. Kemudian kita uji apakah kita kena COVID atau tidak. Itu menggunakan antibodi yang sudah diproduksi terlebih dahulu pada hewan percobaan dan umumnya adalah kelinci. Nah, ini adalah skema. Jadi ini antibodi yang sudah kita produksi di kelinci tadi. Kemudian ini adalah antigen. Antigen ini virus atau bakteri yang kita duga dia sama dengan antigen yang memproduksi antibodi. Dan kalau dia positif, dia akan membentuk antigen antibodi kompleks, ya. Kemudian kalau dalam reaksi serologi konvensional, kita akan melihat adanya presipitasi atau butiran-butiran endapan, itu merupakan antigen antibodi. Nah, kalau tidak terjadi presipitasi berarti artinya negatif. Nah, kalau kita lihat ada dua jenis teknik, ya. Pertama, uji serologi konvensional dan ELISA. Ini yang modern yang sekarang dipakai. Akurasi tinggi, sama-sama tinggi, kemudian sensitivitasnya rendah. Jadi rendah berarti perlu konsentrasi virus yang tinggi sekali baru kita bisa melihat positifnya itu adalah presipitasi atau tidak. Sedangkan ELISA ini sangat tinggi. Tanda reaksi positif ini kita bisa melihat presipitasi, ya. Sedangkan pada ELISA kita bisa melalui warna. Jadi nanti ada tekniknya kita akan bicarakan. Kemudian antibodi, kalau konvensional satu jenis antibodi, sedangkan ELISA tergantung konfigurasi. Ada ELISA langsung, kemudian ada ELISA tidak langsung, ada sandwich ELISA, itu tergantung jenis ELISA yang kita gunakan, tergantung jumlah antibodi yang kita gunakan tentu akan berbeda juga. Nah, kalau kita mulai melihat ini adalah teknik uji serologi konvensional. Yang ini sekarang di laboratorium sudah jarang kecuali untuk membuktikan bahwa sebagai teori dasar dari uji serologi ini masih diperkenalkan dalam laboratorium. Yang pertama adalah difusi agar menggunakan tabung reaksi. Jadi adalah ini yang di bawah ini adalah
anti serum, kemudian larutan atas ini antigen, dan kita akan melihat di perbatasan itu akan terjadi kompleks yang berbentuk endapan. Nah, kemudian kita menggunakan media agar. Jadi media agar, jadi ini akan terjadi pertemuan antibodi dan antigen yang timbul presipitasi. Ini positif, ini negatif. Kemudian ini juga sama seperti tadi, larutan anti serum, kemudian anti serum, antigen ya. Kemudian ini akan terjadi difusi. Kemudian uji serologi dengan teknik difusi agar ini kalau kita identifikasi nanti dalam coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini salah satu uji serologi. Jadi B ini adalah antiserum potato-virus Y. Kemudian yang nomor 1 ini adalah potato-virus Y yang menyerang kentang. Lihat, ini karena sesuai dia bentuk endapan seperti ini. Kemudian nomor 2 PPW potato-virus Y yang menyerang cabai juga terjadi. Sedangkan yang ketiga ini tobacco H virus, ini yang menyerang tembakau, tomat dan sebagainya, dan tidak terjadi adanya presipitasi. Artinya apa? Bahwa antiserum potato-virus Y tidak bereaksi dengan, artinya 1, 2 ini adalah reaksi positif dengan virus yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke deteksi menggunakan ELISA. Uji serologi deteksi antigen. Jadi yang kita deteksi antigen. Jadi kalau kita memeriksa tanaman itu bergejala virus, yang kita deteksi itu ada antigen, yang kita kenal dengan swab antigen. Kalau manusia, pada hewan swab antigen juga, pada tumbuhan antigen dalam tanaman, benih dan sebagainya. Tidak bisa diswab karena tanaman itu berbeda sekali dengan manusia. Kemudian deteksi antibodi. Jadi antibodi ini kalau pada manusia dia terinfeksi COVID misalnya. Antibodi kita dibuat oleh tubuh kita, kemudian kita cek ada nggak antibodinya. Namanya swab antibodi. Pada hewan juga swab antibodi karena ada proses pembentukan antibodi. Pada tanaman tidak ada swab antibodi. Kenapa? Tanaman tidak membentuk antibodi. Jadi tidak membuat antibodi seperti halnya antibodi pada manusia. Nah, ELISA. Ini adalah plate ELISA ya. Plate ELISA kalau kita lepas satu-satu dia seperti sumuran seperti itu. Jadi antibodi kita masukkan, kemudian secara bergantian kita masukkan antigen. Dan kemudian kalau dia positif dia berubah jadi kuning. Kalau dia tidak positif dia tetap tidak menimbulkan perubahan warna. Jadi ini salah satu model, ini konfigurasi ELISA itu banyak sekali, tapi setidaknya ini lapisan padat, ini ada capture antibody. Dia antibody yang gunanya untuk menangkap antigen. Tapi ada juga yang tidak pakai capture antibody, dia antigennya langsung ditempelkan pada lapisan ini. Cuman sensitivitasnya lebih tinggi pakai capture antibody. Kemudian antigennya itu kita beri antibodi yang berlabel. Labelnya itu adalah enzim. Jadi kalau sudah terikat, kemudian substrat enzim itu kita masukkan, nah, terjadi reaksi enzim dan substrat akan terjadi perubahan warna. Oleh sebab itu sensitivitasnya tinggi sekali karena kita tidak melihat presipitasi, tapi perubahan warna. Artinya pada konsentrasi virus yang sangat kecil atau bakteri yang sangat kecil, asal antibodinya masih menempel, dia bisa memberikan perubahan warna.
Nah, ini kalau kita apa? Kalau kita ELISA ini bisa saja untuk virus atau juga bakteri, prosedurnya sama. Dan ini kalau pertama, jadi yang pertama ini kita tempelkan dulu virus atau antigen. Jadi antigen bisa bakteri dan jamur dan virus. Ini kita tempelkan pakai buffer ada larutannya nanti ada. Kemudian setelah itu kita tuangkan larutan antibodi. Antibodi akan mengikat di sini. Kemudian antibodi kedua, jadi antibodi sekunder yang ada labelnya, kita masukkan lagi. Kalau dia cocok, dia akan berikatan. Kemudian dia akan terangkat lagi kita beri substrat, enzim, dan kalau dia positif dia akan berwarna. Itu kira-kira mekanisme reaksinya. Dan ini adalah antibodi atau protein, kemudian semua kimia yang digunakan untuk surat enzim ELISA berbeda-beda tergantung pada enzim yang digunakan. Jadi kalau labelnya enzim pelabel itu alkalin fosfatase, maka substratnya P nitrofenil fosfat atau PNPP, dan reaksi AP dan PNPP membentuk warna berwarna kuning. Jadi tergantung enzim yang ini. Kemudian kalau dia enzim peroksidasi, dia akan memberikan warna positif ya biru. Nah, ini adalah salah satu model. Ini ada namanya ELISA langsung. Kita cukup menggunakan satu antibodi yang ini. Kemudian antibodi itu kita artinya menggunakan satu jenis antibodi yang berlabel. Kalau indirect sama, kemudian tapi labelnya itu kita tempatkan pada antibodi sekunder. Jadi kalau direct kita antibodi primer yang dilabel, kalau yang indirect antibodi sekunder. Kemudian ada sandwich. Ini sandwich ini itu yang menggunakan capture. Capture itu artinya yang kita tempelkan pada dinding sumber itu bukan antigen tapi antibodi yang bisa menangkap. Jadi namanya sandwich. Ini paling banyak digunakan saat ini adalah sandwich ELISA. Kenapa? Karena sensitivitasnya sangat tinggi. Nah, kalau kita lihat sandwich ELISA juga dibagi menjadi ini dari segi waktu ya. Jadi komplikasi ELISA ditentukan pada antibodi yang dilabel. Jadi kalau ELISA langsung berarti yang dilabel pada antibodi. Pada ELISA tidak langsung di antibodi sekunder. Sedangkan ELISA lapis ganda antibodi primer digunakan untuk menangkap antigen. Jadi yang capture antibodi tadi seperti apa itu. Nah, ini kalau kita lebih lihat ELISA langsung enzim dikatkan pada antiprimer. Jadi ini contohnya. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau langsung dia berada enzimnya itu ada pada primer. Sedangkan pada yang tidak langsung tadi pada antibodi sekunder. Ini juga sama, jadi antibodi langsung tadi kita sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Dan ini lapis ganda, enzim dikaitkan pada antibodi sekunder ini pada sandwich ELISA juga dibagi dengan direct sandwich ELISA yang antibodi primernya jadi ya tetap sama dengan itu. Kemudian indirect ELISA yang ada di sini, kemudian sandwich ELISA ini variasi dari sandwich ELISA dan dalam dunia medis
atau dunia karantina ini sangat populer dengan sel ELISA. Ini contoh ya, contoh apa hasil ELISA. Kita bisa melihat hasil positif berdasarkan warna. Jadi kalau warna yang lebih kuat ini berarti positif. Kemudian kita bisa juga melihat berdasarkan berdasarkan kuantifikasi berdasarkan absorban. Jadi plate ELISA kita masukkan dalam ELISA reader, kemudian kita lihat kalau dia hampir sama dengan kontrol positif, berarti dia positif. Katakanlah D7 ini adalah virus yang kita akan deteksi. Ya, kemudian ada kontrol positif, ini sampel semua, jadi sampel virus, sampel yang kita mau tes apakah dia itu positif atau tidak, dan ternyata ID7 ini sama dengan positif kontrol, ini dikatakan dia positif, artinya sesuai dengan antibody yang kita gunakan. Sedangkan yang lain sorbannya jauh lebih kecil, jauh di bawah itu tidak, itu namanya terjadi cross reaksi tapi tidak positif. Nah, itu saya kira yang ini masalah ELISA, mudah-mudahan saudara bisa mengerti. Terima kasih.